Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Fahamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihil mukhdari man da'ana ilaih bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi. الحمد لله الذي جمعنا بهذا المجمع الكريم المبارك limpahan puji kehadirat Allah yang diciptakan waktu-waktu mulia ini untuk manusia dan hamba-hambanya yang terpilih, dan di antara yang terpilih aku dan kalian yang hadir di tempat ini terpilih bermunajat kepadanya, terpilih berselawat kepada nabinya, terpilih untuk disediakan ampunan-ampunannya, terpilih untuk meraih redha dan pahala-pahalanya, terpilih untuk banyak hal berupa hidangan-hidangan mulia yang datang darinya. Dan itu semua terjadi karena kehendaknya. Ketika ia kehendaki seorang hamba mendekat kepadanya, maka hamba itu akan mudah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kedekatan itulah yang kita cari dan dicari oleh setiap mukminin mukminat sejati untuk menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan cintanya. Ada Allah dalam hadis qudsi, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan senantiasa artinya tidak cukup sekali, tidak cukup 2 kali, tidak cukup 3 kali, 10 kali, tapi senantiasa, terus dan terus, berulang dan berulang, berkali-kali dan berkali-kali. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri mereka kepadaku dengan yang sunnah-sunnah hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Titiknya di situ, finishnya di situ. Bermula dari taqarrab, bermula dari senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan yang sunnah, seperti yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin muslimat di bulan ini. Qiyamul Lail mereka lakukan, Qiyamul Ramadan, salat tarawih mereka lakukan, ditambah witirnya mereka lakukan, bacaan Ramadan mereka lakukan, salat-salat sunnahnya qobliyah ba'diyah tidak ditinggalkan, bahkan ditambah dengan duhanya. Dan itu semua sunnah adalah sesuatu yang difasilitasi Allah Ta'ala untuk menjadi dorongan tagarrub kepada Allahu Jalla Jalaluh. Yang jadi pertanyaan, setelah kita lakukan itu semuanya, dan bahkan senantiasa seperti yang diinginkan Allah dalam hadis tadi, lalu dihasilkankah tagarrub itu? Mendekatnya adakah? Kita tahu kalau kita mendekat kepada seseorang, kita akan tahu sifatnya. Di dalam sebuah riwayat dari sahabat tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ra'ahu badihatan habah wa man khalatahu ahabba. Siapapun yang melihat Rasulullah, kata sahabat, yang melihat pertama kali melihat, maka dia akan merasakan wibawanya. Tapi ketika dia berduduk dengan Rasul, bergaul dengan beliau, maka dia pasti akan mencintainya. Kenapa? Karena dia tahu sifatnya bakalan lebih dari apa yang dibayangkan. Dia lihat langsung Rasulullah dengan sifat kedermawanannya. Dilihat Rasulullah dengan sifat kelembutannya. Dilihat langsung Rasulullah dengan rahmat dan kasih sayangnya. Dilihat ini, dilihat itu. Lazimnya mendekat kepada seseorang, maka dia akan tahu sifatnya. Kita pun dengan teman kita begitu. Dulu awal pertama kali kenal. Gimana pertama kali kenal? Mungkin di busway, mungkin di halte, mungkin di pinggir jalan, lagi jalan tiba-tiba kesenggol atau gimana jadi kenalan. Mungkin di pengajian, di taklim seperti ini.
hadir di satu majelis taklim perdana, lalu kemudian kenal dengan si fulan, kenal dengan si fulan, yang perempuan kenal dengan si fulana, kenal dengan si fulana. Lalu berlanjut hubungan pertemanan itu. Semakin dia dekat hubungan itu, maka dia akan semakin kenal dengan sifat orang yang dikenalnya itu. Oh, si fulan punya sifat ini, punya sifat itu, punya sifat ini, punya sifat itu. Kita di bulan Ramadan mendekat kepada Allah dengan yang sunnah-sunnah ini. Lalu sifat apa yang kita kenal dari Khaliqul Wujud, dari Rabbul Alamin, dari pencipta langit dan bumi? Dia punya sifat dan dia punya asma. Asma'nya kita kenal dengan Asma'ullahil Husna, ada 99 namanya itu. Teman aja kalau kita semakin dekat kita kenal, oh dia punya gelar ya ternyata ya. Gelarnya Abu Anu, Abu Anu. Kalau orang Arab kan pakai abu-abu. Kalau kita namanya kadang si fulan panggilannya lain, jauh melenceng. Kita tahu itu ketika semakin dekat. Bahkan nama-namanya kita tahu. Alias-aliasnya kita tahu. Semakin dalam hubungan kita dengannya. Seberapa banyak dan seberapa sifat yang telah kita kenal dari Allah Ta'ala ketika kita memang benar mendekat. Karena kalau memang benar mendekat, kita akan kenal dia. Satu demi satu muncul kelembutan Allah Ta'ala. Dan bukankah dia namanya Al-Latif, yang maha lembut? Bukankah dia mempunyai sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih dan maha penyayang? Seberapa banyak tersentuh kita dengan kasih sayangnya itu, dan kita rasakan bukan cuma maklumat dan info yang ada di dalam benak, tapi dirasakan di dalam hati, bahkan dalam realita kehidupan kita sehari-hari. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mungkin satu di antara kita atau teman kita atau seorang yang kita dengar ketika sedang pergi ke tempat kerjanya atau tempat kuliah atau sekolahnya atau pengajiannya, naik motor atau jalan atau naik busway atau bis umum lain atau apapun yang dia gunakan, tiba-tiba terjadi sesuatu kecelakaan di jalan, subhanallah, dia terhindar dari kecelakaan itu. Ada tiba-tiba mobil nyasar karena supirnya mengantuk atau supirnya nggak bisa lagi mengendalikan kendaraannya menuju ke kita, tapi tiba-tiba Allah selamatkan dan kita terhindar dari tubrukan itu. Selamat nyawa. Tergores pun tidak. Bukankah itu kelembutan dari Allah? Ada seseorang yang di bulan seperti ini yang kemudian menghadapi hawa nafsunya. Dia dapat kalahkan di siang hari dalam masalah makan dan minum dan hubungan dengan istri atau suami. Lalu setelah di malam hari datang, dia berjuang dan dia teruskan perjuangannya terhadap nafsunya. Di majelis seperti ini malam Kamis misalnya, dia tahu, oh ada siaran ulang bola nih. Kemarin gak sempat nonton nih. Oh, ada sinetron yang dia memang sedang ikuti, lalu bertepatan di malam Kamis di jam yang sama dengan majelis. Tiba-tiba Allah kasih kekuatan, dia tinggalkan tontonan itu dan dia pergi ke sini. Dilangkahkan kakinya dan dikuatkan Allah Ta'ala kaki itu melangkah. Bukankah itu makna dari bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan riayahnya? Seberapa banyak kita mengenal sifatnya dari taqarrub dan pendekatan kita kepada Allah. Dari bulan-bulan yang suci ini yang lebih banyak ibadah kita lakukan dibanding bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan. Wala yazalu 'abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Orang yang mendekat pada Allah Ta'ala akan lebih mengenalnya. Mengenal keagungannya, mengenal kedermawanannya, mengenal kelembutannya, mengenal kasih sayangnya, mengenal riayahnya, mengenal penjagaannya, mengenal pemeliharaannya, mengenal rizki-rizkinya, mengenal karunia-karunianya. Dengan mengenal itu semuanya, semakin banyak yang dikenal, maka apa yang disebutkan di dalam hadis qudsi itu ya akan dapatkan, hatta uhibbah, sampai aku mencintai. Kapan seseorang dicintai Allah?
Ketika ia mencintai Allah. Apa mungkin seorang dicintai Allah Ta'ala dia tidak mencintai Allah? Dimulai dari mencintai Allah maka akan datang Allah Ta'ala mencintainya. Dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala muncul, kata Imam Al-Ghazali, dengan banyak merasakan dan menghayati nikmatnya dan karunia-Nya bertaburan kepada kita di sana sini. Seorang ketika menghayati terus bahwa nikmat Allah Ta'ala banyak ada pada dirinya, maka akan muncul cinta itu. Dan ketika muncul cinta, maka akan muncul sifat syukurnya. Syukurnya dari syukur muncul ibadahnya. Karena dia ingin berusaha semaksimal mungkin bersyukur atas nikmat yang Allah berikan dan karunia yang dia dapat. Lalu dengan ibadah-ibadah itu seperti yang kita lakukan di bulan Ramadan, akan datang pada suatu saat, suatu titik, hatta uhibbah, sampai aku mencintainya, kata Allah Ta'ala. Bermula dari cinta hamba, maka Allah Ta'ala mencintainya. Pandangan arifin yang lain yang lebih tinggi lagi dari itu, ya, ada seseorang budak dibeli oleh seorang arif billah, orang ulama di zaman lampau, yang disebutkan oleh penjualnya karena dijual dengan harga murah. Ya, saya mau beli, kata orang ulama ini, saya mau beli budak yang ini karena harganya murah. Lalu kata yang menjual, wahai tuan, ini budak kalau males kerjanya, begini begitu, pokoknya kekurangannya disebutin, makanya dijual agak murah dibanding budak-budak yang lain. Gak apa, saya beli. Maka kemudian setelah sehari 2 hari di rumahnya tuan barunya ini, majikan yang barunya ini, dia lihat ternyata budaknya ini kalau malam gak pernah tidur. Kerjanya ibadah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sholat di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Di satu saat ketika budaknya ini berdoa, didengar oleh majikannya. Katanya dalam doanya apa? Ya Rabb, dengan cintamu padaku, dengan cintamu padaku, maka berikanlah aku ini. Dalam doanya dia sebutkan dengan cintamu padaku. Majikannya orang alim tapi dia bingung, dengan cintamu padaku. Lalu setelah doanya itu selesai ditanya, wahai fulan, kau berdoa dan ku dengar dalam doamu dengan ya Rabb, dengan cintamu padaku. Pede banget kita bilang dengan cintamu padaku. Yang benar bukan dengan cintamu padaku, tapi dengan cintaku padamu. Dan ente tahu dengan hal ihwal, ente cinta sama Allah, ada cintamu pada Allah, ente yang tahu. Tapi dengan cinta Allah padamu, pede banget ngomong begitu. Lalu ini budak-budak bukan sembarang budak, dan pengetahuan dan ma'rifat ini di atas rata-rata orang tentunya. Lalu kata si budak ini, wahai Tuhan, aku kerjakan sholat ini, ibadah ini semalam suntuk, bahkan aku kerjakan tiap malam. Bukankah Allah Ta'ala memberikan aku ini semua karena dia cinta padaku? Kalau dia tidak cinta padaku, dia akan biarkan aku terhampar di tempat lain, terjerumus di kubangan dosa dan maksiat. Tapi karena dia cinta padaku, maka dibuat aku seperti ini. Makanya aku doa, ya Rabb, dengan cintamu padaku. Itu di atas rata-rata. Tapi orang kebanyakan, dia tumbuhkan cintanya kepada Allah Ta'ala dengan melihat apa yang ada di sekelilingnya berupa nikmat yang ada dalam kehidupannya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Maka malam-malam mulia yang seperti ini adalah malam-malam di mana kita cari dan raba-raba dan rasa-rasa sedekat apa kita kepada Allah dengan mengenal sifat-sifatnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Lalu malam Lailatul Qadar adalah malam yang ditunggu-tunggu dan dicari-cari oleh para aulia, para salihin, para mugarrabin, para hamba-hamba Allah Ta'ala yang beriman. Dan siapapun yang memiliki iman yang kuat kepada Allah Ta'ala, maka dia akan cari-cari malam Lailatul Qadar.
Dan keagungan malam Lailatul Qadar ada pada pandangan para Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia pandangan para sahabat dan pandangan para salihin sepanjang zaman. Makanya mereka cari-cari itu malam Lailatul Qadar karena mereka tahu keagungannya. Peduli dengan keagungan malam Lailatul Qadar sehingga mencari-carinya sahabat-sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mendahului kita dalam hal itu. Sehingga wanti-wanti seseorang terhadap dirinya kalau di bulan Ramadan nggak peduli dengan malam Lailatul Qadar. Bagian daripada iman peduli dengan malam Lailatul Qadar. Sehingga dengan kepedulian itu dia berusaha mencarinya. Sebab begitulah jalan para sahabat. Bahkan sebab itulah jalan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dari Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, bahwasanya beliau mengetahui malam Lailatul Qadar di zaman itu, di zaman beliau hidup adalah di malam 27 Ramadan. Bagaimana disebutkan di dalam hadis. Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, pernah beliau mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ciri malam Lailatul Qadar. Lalu di dalam sebuah hadis beliau katakan, wallahi, bersumpah ini Sayyidina Ubay bin Ka'ab, wallahi demi Allah, la ilaha illahu, yang tidak ada Tuhan selain Dia, sungguh bahwa malam Lailatul Qadar ada di bulan Ramadan, dan demi Allah aku mengetahui malam apa itu malam Lailatul Qadar di saat di zamannya itu. Lalu kata beliau menjelaskan bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam di mana Rasulullah SAW menyuruh kita untuk melakukan qiyamul Ramadan, yaitu di malam 27 Ramadan. Dan tandanya kata beliau tahu malam 27 Ramadan, malam Lailatul Qadar di saat itu, karena beliau lihat tandanya. Kata beliau tandanya adalah terbit matahari di pagi harinya putih tanpa sinar. Artinya sinarnya tidak menguat di pagi itu, tapi redup dan seakan terhalang dengan sesuatu karena banyaknya malaikat yang naik ke langit di pagi harinya ketika malam itu malam Lailatul Qadar. Artinya Sayyidina Ubay bin Ka'ab peduli itu dengan malam Lailatul Qadar. Jangan diperhatiin. Rasulullah sebutkan ciri-cirinya. Diperhatiin Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Oh, malam Lailatul Qadar malam 27. Tahunya dari mana? Alamatnya begini, saya lihat. Begitu kata Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Dan malam Lailatul Qadar muncul dan Allah Ta'ala berikan sebab yang mendasar dari itu adalah karena rahmat yang ada dalam dada Sayyidina Muhammad. Bukan dalam hadis Rasulullah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala taqasur amar ummati. Umatnya mempunyai umur pendek-pendek. Bagaimana beliau pun jelaskan antara 60 sampai 70 tahun itu amar ummati, kata umur umatku umumnya 60 sampai 70 tahun. Diperlihatkan oleh Allah taala umur umat yang terdahulu 1600, 700. Maka beliau melihat umur umatku pendek sekali dibanding mereka. Kasihan kan Rasulullah nggak tega ngeliat umurnya diberikan oleh Allah, umur umatnya diberikan oleh Allah Ta'ala pendek 60-70 tahun. Maka Allah Ta'ala berikan malam Lailatul Qadar dengan sebab itu. Sebab ada rahmat muncul, kasih sayang muncul dari dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau enggak ingin umatnya tertinggal dari umat-umat lain. Yang lain punya umur 1000 tahun, 600, 700 tahun, ibadah sepanjang itu, ibadah selama itu. Kalau umur umatku cuma 60, 70 tahun. Maka untuk menyusul mereka dengan sebab rahmat yang ada dalam dada beliau, Allah telah berikan di dalam ayat Al-Quran, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr khairum min alfi syahr.
Di dalam riwayat Imamul Baihaqi disebutkan tentang seseorang di Bani Israel jihad selama 1000 bulan. Dan sahabat merasa minder mendengar itu. 1000 bulan ya Rasulullah. Apa namanya? Bagaimana kita dengan dia bisa dibandingin 1000 bulan itu berjihad? Maka Allah Subhanahu wa taala berikan malam Lailatul Qadar untuk mendahului umat-umat yang seperti itu. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Itu orang 1000 bulan. 83 tahun 4 bulan berjihad. Dan kita hanya menghabiskan setengah malam mungkin, seperempat malam mungkin, sepertiga malam mungkin ibadah kepada Allah Ta'ala berbetulan dengan malam Lailatul Qadar, melebihi 83 tahun 4 bulan itu orang berjihad fisabilillah. Alhamdulillah. Sebabnya rahmat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana muncul malam Lailatul Qadar rahmat, tapi kemudian sesuatu terjadi di zaman Rasul ketika Rasul keluar dari rumah ingin mengabarkan kepada para sahabatnya bahwa beliau diberitahu malam Lailatul Qadar jatuhnya tanggal berapa, jatuhnya malam berapa. Tapi ketika keluar ada si fulan dan si fulan, kata Rasulullah, si fulan dan si fulan berantem. Si fulan dan si fulan ribut. Si fulan dan si fulan cekcok. Maka Allah Ta'ala angkat. Ada Allah Ta'ala, Rasulullah tadi diberitahu, kemudian beliau jadi lupa. Lupa dengan malam apa tuh malam Lailatul Qadar. Maka siapa yang pengen mencarinya, maka carilah di malam 10 terakhir dan carilah di malam-malam ganjilnya, kata Rasul. Kalau dua orang itu enggak berantem, enggak berseteru, maka kita akan tahu malam Lailatul Qadar apa. Tapi Allah Ta'ala sudah mendahului dengan hikmahnya dan rahasia yang Allah Ta'ala ketahui, sehingga ia tidak beritahukan kepada umat ini kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Sehingga kata ulama supaya orang semuanya beribadah dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Tapi gara-gara itu yang gak ada rahmatnya berseteru satu dengan yang lain. Berantem satu dengan yang lain, cekcok satu dengan yang lain. Kalau seandainya keduanya punya rahmat sehingga dia hindari semua itu, maka akan diketahui malam Lailatul Qadar sampai akhir zaman dan akan menjadi rezeki umat ini ditentukan malam Lailatul Qadar, malam fulanah dan malam fulanah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kita bagaimana disebutkan tadi, di ini tahun mendapatkan bulan Ramadan dan kita juga minta kepada Allah Ta'ala agar mendapatkan bulan Ramadan di tahun depan. Amin rabbal alamin dalam sehat walafiat. Dan orang-orang yang kita cintai juga semoga Allah telah dapatkan juga kesempatan di tahun depan bulan Ramadan sehingga kita beribadah lagi di bulan Ramadan sebagaimana ia berikan kita kesempatan di bulan ini, di tahun ini. Ya Rabbana ya Rahim ya Hayy ya Qayyum, dengarkan doa-doa kami ini ya Rabb dan berikan kami qabul di malam-malam indah dan mulia ini ya Rabb. Amin ya rabbal alamin.